Balik lagi di Kejur Code Podcast by 360 dan Tinggal Klik. Ini kita episode perdana nih. Kenalin, saya Raihan dari Tinggal Klik. Gue Reksa dari 360 Degree. Oke, nah kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu partners Kejur Code, yaitu Pocari Sweat. Kita sambut aja nih, Kadio. Apa kabar Kak? Thank you. Siap. Baik, Mas. Baik, Mas. Nah, ini sebenarnya pengen nanya lebih ke personal dulu aja deh. Kakak sendiri tuh kalau udah basket ikutin nggak? Lumayan ngikutin. Lumayan ngikutin sih. Oke. Nah, oke, langsung ke ini aja. Kalau dari sisi Pocari itu sebenarnya kenapa sih tertarik support untuk Kejur Code sama grassroots nih? Ini kan itu masih grassroots support. Ya. Masih untuk yang anak-anak muda. Nah, itu kenapa? Oke, pertama pasti jelas ya ini event yang cukup bergengsi gitu ya, karena dari Perbasi sendiri yang handle gitu ya. Kemudian kenapa sih kita milih juga nih untuk support sampai ke grassroots gitu ya, karena jelas memang Pocari support ya, apalagi terutama di olahraga, karena pembinaan itu kan penting gitu ya, dari usia muda, dari usia dini gitu ya. Kita pengen Pocari ini juga bukan hanya jadi produk yang dikonsumsi gitu ya, minuman isotonik, tapi secara edukasi pun kita bisa dapat nih dari sedari muda gitu ya, karena pesertanya kan juga masih pada muda dan mereka justru sedari muda harus punya edukasi yang tepat gitu ya, terutama hidrasi tubuh, tentang isotonik, kebutuhan akan cairan mereka. Itu sih mungkin yang bisa kita support nih untuk sampai ke grassroots juga. Nah, kan itu kalau gitu untuk masalah hidrasi dan isotonik itu penting. Kalau di apply ke kehidupan sehari-hari itu biasanya kayak gimana sih? Oke, mungkin sesimpel gini ya. Kalau misalnya kita tidak hanya berolahraga gitu ya, kita kan selalu berkeringat setiap harinya. Walaupun udara di Bogor tuh ya dingin gitu ya, lembab gitu ya, tapi keringat itu akan tetap keluar. Nah, bahkan fun fact-nya adalah ketika kita bernafas pun itu kita mengeluarkan yang namanya keringat. Ya, gitu. Cairan tubuh kita tuh keluar gitu. Jadi memang cairan tubuh ini kita perlu aware ya, karena kalau kita kekurangan cairan, jatuhnya adalah pasti dehidrasi. Kita perlu keseimbangan cairan untuk apalagi kita berolahraga ya, kita perlu performa terbaik gitu. Jangan sampai kita dehidrasi. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga, dehidrasi itu meningkatkan potensi cedera. Seperti itu. Itu sih kurang lebihnya. Nah terus mungkin kita balik ke Kejur-Code-nya kali ya. Kira-kira visi misinya apa sih ingin kerjasama dengan Perbasi? Oke, mungkin selain Perbasi juga sebagai induk basket ya, gitu. Pastinya kita nggak hanya pengen terbatas hanya di supporting event gitu, tapi apa nih yang bisa kita berikan gitu ya, terutama ke atlet-atlet muda kita gitu. Nggak hanya dalam segi kompetisi yang pasti harus ada gitu ya, tapi kita perlu tahu nih mereka itu berkompetisi apakah punya modal yang cukup, contohnya edukasinya. Mereka ngerti nggak sih sebenarnya kalau dari sisi basket kan ada aturan-aturan basket gitu ya. Kalau misalnya dari segi performa kita harus tahu mereka tahu nggak sih nutrisi yang tepat, cairan tubuh yang tepat gitu, sehingga apa performa mereka terjaga gitu ya. Kita pasti tahu ya performa itu bisa meningkat karena latihan yang keras gitu, tapi berapa banyak sih yang bertahan gitu ya, karena terbatas nih, contoh cedera panjang gitu ya, karena tidak tahu menjaga kebugaran tubuh itu seperti apa. Nggak cuma latihan fisik, tapi perlu asupan yang baik, seperti itu. Nah, ini kalau gitu kan udah dive-in kayak Kejur Code nih. Ya. Buat apa ada strategi jangka panjang gitu buat Pocari untuk nge-support scene lokal, sport lokal gitu. Oke, mungkin kalau berbicara basket, sebenarnya sih ya saya sempat ngobrol lah sama Perbasi, ya Perbasi open ya untuk kita bisa menggarap banyak project gitu ya. Intinya saya sih bisa support apa yang bisa saya support gitu ya. Kalau untuk jangka panjang ya tentunya kalau kita melihat talenta-talenta muda itu kita harus fasilitasi gitu ya. Mereka butuh support, mereka butuh dukungan gitu ya. Tapi tentu edukasi itu menurut saya yang paling utama ya, karena mereka student atlet gitu. Ya, mereka itu student atlet, mereka juga belajar gitu ya. Tapi juga jangan sampai mereka juga tidak belajar tentang sport itu sendiri. Itu sih. Oke. Terus mungkin kira-kira dalam sponsorship itu bentuk apa aja sih support yang diberikan terutama untuk Kejur Code ini?
Oke. Kan mungkin produk juga, mungkin apakah ada community sport dan sebagainya. Oke, kalau terkait support sih memang kita punya produk ya, gitu ya, yang bisa kita support nih ke Perbasi, gitu ya. Kita juga para apa namanya player itu kan mereka juga bisa merasakan itu. Nah pada akhirnya sebenarnya support yang kita berikan itu cukup banyak ya, karena kita melihat jangka panjang gitu ya. Kita biasanya banyak juga di activation, kita banyak juga misalnya mengadakan coaching klinik dan lain sebagainya. Ya itu menurut saya akan jauh lebih berguna bagi anak-anak kita nih gitu ya, yang benar-benar mereka ya kembali ya mereka student atlet gitu ya, mereka perlu belajar, mereka perlu terus berlatih gitu ya, tapi dibekali dengan edukasi yang tepat gitu. Oke. Oke, kita ini ke optional ke rapid fire aja ya guys ini. Boleh. Nah, ini lebih penting mana nih? Stamina, teknik atau mental? Paling penting gua. Kalau berbicara 3 itu sebenarnya menurut saya harus di mental dulu sih. Dulu ya. Gitu ya. Mungkin ini jawaban yang general ya, semua orang bisa beda-beda gitu, tapi ngelatih mental itu nggak gampang Ya, gitu ya. betul. Skill bisa dilatih, edukasi kita bisa kasih, tapi mental di lapangan itu yang perlu dijaga gitu ya. Itu sih kembali ke pelatih ya, gimana cara ngolahnya sih. Oke. Ini yang kedua, minim pokari itu pasnya tuh pas kapan sih? Apakah sesudah main atau sebelum main? Oke, sebenarnya Pocari Sweat itu idealnya sebelum, sesudah, dan sesaat bermain. Saat bermain. Oke, jadi semuanya bisa gitu ya. Iya, jadi memang itu sebenarnya kita melengkapi ya, gitu. Artinya kenapa sih sebelum gitu ya? Karena memang tubuh itu sebelum kita pemanasan, masuk ke lapangan, berlatih dan sebagainya, dia harus tercukupi dulu. Ya, apa namanya, cairan tubuhnya gitu. Nah, ketika bermain tentu intensitasnya kan sudah naik. Ya, biasanya tubuhnya itu sudah mulai lelah, capek, panas gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi apa? Biasanya lebih gampang kram otot. Nah, Pocari Sweat ini mengandung garam-garaman. Artinya ada kandungan magnesium, kalium, natrium. Nah, itu yang menjaga sebenarnya otot itu tidak gampang kram. Gitu. Jadi kenapa misalnya ketika atlet itu mainnya keras gitu ya, kadang bisa tiba-tiba di tengah perjalanan tuh kram. Karena dia nggak cukup cairan di garam-garamannya itu tadi. Gitu. Jadi air putih aja tuh nggak cukup, perlu cairan isotonik untuk kita bisa dapat performa yang lebih baik. Nah, ketika setelah kita bertanding, setelah bermain kan kita pasti cooling down, recovery. Nah, recovery itu butuh lagi cairan gitu. Jadi ketika recovery itu otot kan menjadi lebih rileks. Iya. Nah, ketika otot rileks itu asupan yang sebenarnya kita butuh jaga juga gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, kalau misalkan Kejurkot itu minuman, Ya. rasanya kayak apa sih? Wah, rasanya sih nano-nano ya. Karena ya itulah scene dari basket ya. Jadi Kejurkot itu sendiri. Pasti ada ya susah senang gitu ya. Pasti ada happy-nya juga gitu sih. Ya. Terus mungkin rapid fire terakhir ya. Satu kata buat gambarin kolaborasi Pocari dan juga Perbasi. Unstoppable. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin ini last kali ya. Boleh. Kira-kira harapan dari Pocari dan Perbasi untuk Kejurkot sekarang dan kedepannya, dan mungkin untuk dunia perbasketan Indonesia tuh apa sih? Untuk Pokari. Oke. Mungkin nggak muluk-muluk ya. Artinya kita di sini kan memang kembali ya, kita membina atlet muda gitu ya. Tapi kita perlu paham bahwa mereka itu adalah student atlet gitu. Saya selalu suka membahasakan student atlet. Kenapa? Karena mereka itu bukan hanya belajar di sekolah, tapi mereka juga harus belajar di lapangan gitu. Ya, nilai-nilai di lapangan itu bisa diterapkan di kehidupan kan gitu. Jadi jangan sampai kita itu hanya berlatih, mengikuti instruksi pelatih, tapi kita nggak mau belajar untuk gimana caranya ya ningkatin performa, gimana yang menjaga tubuh itu lebih fit gitu ya, sehingga gak gampang cedera, sehingga kita tuh performanya bagus terus. Pasti kan kalau performa bagus, pelatih juga melirik dong. Ya. Semua orang berkompetisi di sini gitu. Jadi yang menurut saya yang paling penting adalah selalu jaga tubuh dengan baik, karena itu adalah aset ke depannya. Kalau atlet gampang cedera, ya
pasti akan sangat merugikan. Gitu sih. Oke, Gitu. terima kasih atas waktunya Kak Dio. Siap, Terima thank kasih you banget nih banyak. Kak Dio atas waktunya juga ya. Dan thank you juga atas support Pokari nih di Kejurkot ya. Yes. Oke, paling gitu aja episode pertama kita kali ini. Stay tune terus ya di Kejurkot Podcast by 360 dan 3 Klik. Bye-bye.